Kamu kalau main film horor lebih seneng jadi manusianya apa jadi setannya? Setan. Nah iya. Kamu ngasih tahu apa mau ngatain? Tiba-tiba ya? Itu tiba-tiba banget gitu. Umur 4 tahun waktu itu, terus aku ajak ke rumah sakit terdekat di daerah Cibubur. Di situ dibilangnya bahwa pecah pembuluh darah. Kalau boleh dikasih kesempatan sekali, pengen banget gitu ketemu sama. Hai semua yang lagi nongkrong santai di sudut kota, saatnya denger cerita bareng suara yang nyata. Setiap topik dibahas tuntas penuh tawa lepas. Ketemu lagi di Bitok, bicara sampai mentok. Ini ada 7.000 penonton. 7.000 penonton. Iya. Tadinya ada 10.000, jadi pada pulang 3.000. Ah iya Jadi iya. sisa 7.000. Iya 7.000. Ada 7.256. 7.256. Iya iya Oke. iya. Tamu kita kali ini adalah Adelia Rasya. Oh ini ya. Sporting talent. Iya iya. Mereka Iya. juga ada perannya penting dalam kehidupan podcast ini. Semangat Kalau ya. tidak ada mereka, podcast ini tidak terasa kehidupannya. Oh iya baik. Jadi kita membiasakan menghargai peran-peran kecil dalam kehidupan kita. Oh iya baik. Kalau kamu kan perannya selalu peran-peran utama ya kan, termasuk pada saat kamu memerankan film Kawin Kos ya. Kawin kontrak dong. Oh udah ada keluarga jadi kontrak ya, kalau Iya. masih sendiri kos. Ngekos. Jadi kawin kontrak. Kawin kontrak. Itu kontrakannya akhirnya bagus gak? Kontrakannya keruh sih, namanya juga kontrakan ya, kontrakan petak soalnya. Kawin kontrak ya. Aku tahu tuh waktu itu yang main Ricky Harun ya. Iya. Ricky Harun ya. Ricky Harun, Ricky Harun tuh baik banget. Dia tipe cowok yang setia, yang setahu aku ya. Kok kenapa sih? Iya. Aku iya. kan temen aku main bola juga, Ricky Harun. Oh iya, iya. Dulu aku kalau eksibisi bola, dia tuh terkenal cowok yang sangat baik dan setia gitu. Makanya aku udah lama nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Nah, kamu gimana waktu main sama Ricky Harun? Kawin kontrak. Waktu itu kan lagi zaman-zaman belia ya. Belia tuh kamu masih single ya berarti? Iya, jadi umur 22 itu jadi Dekat sama Ricky Harun, pernah dekat? enggak dong, kalau dekat hanya sebagai kayak pemain aja, maksudnya temen buat Paling salah aku tanya, enggak, mata kamu berkedip. kalau nggak kedip aku gini dong Pak, gimana kalau ngomongnya? Gimana sih? Dekatnya ya dekat hanya sekedar buat ini aja, maksudnya proses reading dekat untuk chemistry gitu-gitu aja sih. Aku, Ricky Harun, Lukman Sardi Iya. waktu itu, Niken Anjani gitu. Niken Anjani, itu teman-teman aku semua tuh. Oh iya, banyak Iya. banget temennya Bapak. Di sama Niken, aku pernah main di Oke Jack. Niken Anjani, Iya, iya. terus Lukman Sardi, kemarin sempat ketemu, aku sempat gantiin perannya dia. Terus Lukman Sardi aku kenal sama istrinya, Lia Lukman. Iya. Nah, kalau Ricky Harun teman aku main bola. Mau main bola ya? Tuh, nah, makanya ini kedekatan kamu sama pemain tuh bagaimana kamu mencairkan suasana yang tadinya mungkin kamu gak kenal deket sama pemain tuh biasanya kamu tuh apa yang kamu lakukan biasanya? Misalkan aku Ricky Harun nih. Beda ya? Oke, aku Ricky Cuaca. Ya, gila Ricky Cuaca. Ya aku ya udah anggapnya lawan main kamu lah. Iya. Kan? Kalau Kita ketemu dalam sebuah film yang baru gitu. kalau misalkan kalau film itu kan kita baru kenal pada saat di reading. Di reading. Nah, jadi ngebangun chemistry, ngebangun kayak script gitu dari reading itu. Nanti pada saat misalkan sudah kayak oke, break makan siang atau break apa, itu baru
ngobrol masalah pribadi atau apa kedekatannya ini gimana sih orangnya, terus ini gimana sih? Masalah pribadi apa tuh yang Ricky Harun pernah ceritain ke kamu? Enggak aja. Bukan masalah pribadi, maksudnya kayak ngobrol biasa aja gitu. Ngobrol biasa aja. Lo orang mana? Anak mana gitu. Terus lo dulu gini gitu. Dulu kamu nanya, lo anak mana? Atau anak lo mana gitu. Beda nanyanya yang dulu belum punya anak, Pak. Kan kita masih belia, masih muda-muda. mereka juga Ricky juga satu belum punya juga ya. Iya, masih itu. Jadi ya udah kalau di reading ya bedah skrip. Udah skrip. Terus kita sama-sama cari tahu ini harus diapain ya, diapain. Bukan sama PU yang minta cari tahunya. Kan bisa kalau kita syuting itu yang nyari tahu, tempe, bakwan, gorengan tuh biasanya tuh PU ada yang khusus. Bener juga Bukan sih. pemain biasanya. Oke, nanti kalau judul nanti ke PU aja ya. Iya. Masa pemain nyari tahu? Iya benar. Benar. Nanti bun nanti ya. Tapi untuk kedekatannya, untuk ini chemistry-nya ya udah pada saat kita lagi break atau misalkan pada saat kita lagi ada tes make up atau misalkan tes cam atau apa, itu barulah tuh kayak cerita di luar film. Di luar film. Kita juga semua tahu kalau kamu tuh fasih banget bahasa Betawi. Enggak bisa. Aslinya emang Adele tuh orang mana sih? Abi orang Sunda. Sunda. Mohon. Nah, tapi kenapa Betawinya kental banget tuh? Logat Betawinya. Bisa kuat, fasih banget. Dari mana belajarnya tuh? Pernah deket sama Juragan Tanah? Enggak sih, nggak bisa bahasa Betawi aku. Nggak bisa bahasa Betawi? Nggak bisa sama sekali. Di kawin kontak kan logatnya Betawi ya? Enggak. Logatnya apa? Sunda? Iya. Kan syutingnya di Pangalengan waktu itu. Jadi Berarti ini kabarnya kabar buruk nih ya? Kalau katanya kamu kabarnya fasih bahasa Betawi, berarti ini kabar burung. burung. Burung apa? Burung kan banyak. Ada kakak tua, burung gagak, burung elang, burung dalam sangkar. Burung nuri terbang tinggi di awan. Kamu bisa nyanyi ya ternyata ya? Ada suka nyanyi? Di kamar mandi bisa ya. Serius? Soalnya suara kamu lumayan loh. Masa? Bener. Lebih lumayan lagi diam nggak? Enggak benar. Ada boleh diminum nih. Oke. Silakan. Ini magic water. Terlihat seperti air putih, ya kan? Iya. Coba pas kamu minum rasanya apa? Coba. Kayak ada manis-manisnya. Ya, Beda rasanya. beda kan? Beda. Coba Bapak minum. Rasanya kayak apa? Bener, beda. Beda ya? Asli ya, beda ya? Beda banget. Aku nggak nyangka kalau ini rasanya beda banget. Air apa ini? Ini air putih kan? Iya. Kok rasanya manis banget? Betul lah. Coba sekali lagi. Coba. Terus dulu dong. Terus dulu. Cheers. Yes. Jangan buang muka ke sini biar manis. Kau sudah jadi pahit. Oh iya, ulang deh. Wah, ya, coba ke sini lihat ya. Kayak minum ke sini. Gila manis banget. Bisa kan, guys? Beli di mana ini? Di sini. Di sini nih yang biar manis di sini. Sama dong. Tuh kan, kita ada lesuk pipitnya. Katanya kalau Kamu di sebelah sana, aku di sini. aku dua-duanya, lihat. Masa? Oh iya. Kok aku cuma satu sih? Satu lagi dari anak kita. Kamu udah punya suami ya, lupa. Susah kalau minta tahu udah punya suami, juga susah. Aku modusnya jadi kayak nggak pantas gitu loh. Gak boleh ngerebut istri orang. Kita ke peran kamu sebagai seorang aktris ya. Belakangan ini kan kamu setelah kawin kontrak, sukses di film kawin kontrak ini. Terakhir di 2025 ya, ada informasi bahwa kamu bermain di film horor. Horor, ya. Kamu kalau main film horor itu lebih seneng jadi manusianya apa jadi setannya? Jadi setan. Ya jadi manusia dong, Pak. Tapi kan ada juga yang peran utamanya itu jadi setan juga, ada kan? Ada. Ya kan kayak Cuman di si Pulung Gantung ini aku perannya jadi orang biasa sama endingnya ya tetap jadi setan.
Nah iya. Kamu ngasih tahu apa mau ngatain? Enggak, maksudnya takutnya ini ya setan gitu. Iya. Iya tadi kan. Ini jadi setan. Gitu. Bercanda, Pak. Jangan colek-colek ntar. Iya. Emang aku sabun colek. Pulung gantung itu kamu jadi yang kenapa bisa menjadi setan di situ? Bukan setan sih. Gentayangan, arwah gentayangan. Kerasukan. Bukan setan yang berpakaian seperti setan gelantungan atau apa, enggak. Kerasukan tuh masih satu marga sama kerasakti. Iya. Kerasukan satu marga dengan keraksati, iya. Masuk akal, iya. Atau sama golden monkey. Kamu tahu nggak golden monkey? Enggak. Keramas. Makanya kalau habis malam Jumat tuh kalau suami istri pada golden monkey. Kayaknya gue harus belajar banyak deh sama dia deh. Ketawa aja lo Alda. Getok Tepuk dong. tangan dong, 7.000. 1 triliun. Udah masuk 1 triliun. Politik 1 triliun ya. Oke. Setelah Pulung Gantung ya kan, kamu jadi kerasukan. Terus juga ini yang Pulung Gantung udah tayang tuh di Netflix, aku udah nonton tuh ya. Oh, iya. Itu karyanya Chiska Doppert kan. Iya. Iya. Kemudian yang berikutnya Patingin baca gimana sih? Pati apa? Ngendat. Oh, Pati Ngendat. Maaf ya. Pati Ngendat ini film horor supernatural kamu di tahun 2025 ya kan? Pati ngendat. Hah? Pulung gantung Iya. itu, pulung gantung pati ngendat. Iya, maksud aku Pulung Gantung itu kan Pati Ngendat kan. Nah, tadi aku bacanya kan salah. Makanya aku minta bacain. Oh, yang mana coba? Saya aja yang baca, Iya, Pak. aku kan kayak di situ tuh kayak tukul. Jadi bacaan apa? Pertanyaannya ditaruh di laptop. Oke. Nomor berapa, Bok, kalau boleh Nomor tahu? 3. Nomor 3. Pulung gantung pati ngendat, sebuah film horor supernatural Indonesia tahun 2025 sutra Iya. oleh Chiska Doppert. Dapat Nah, itu. pengalaman apa syuting di film horor ini? Nah. Pengalamannya banyak. Waktu itu kita syuting lagi puasa. Hah? Syuting pas puasa? Iya. Serius kamu? Iya. Terus lokasinya juga sangat amat. Tapi kamu puasa? Enggak sih, Pak, kan perempuan dong. Oh iya, perempuan kan banyak halangannya kadang-kadang. Iya, heeh. Ya masa-masa memang harus tidak puasa ya. kalau Iya. perempuan. Oke. Kendalanya lokasinya jauh Di Pati. di Jogja tapi Gunung Kidul ya, Bun ya? Apa di mana gitu? Gunung Kidul berarti Gunung Selatan. Kidul, Pak. Kidul tuh Kidul. Kiridul. Naik angkotnya si Mandra dan Kiridul. Gini. Itu. Iya. Ya. Aku juga termasuk orang Turki, Apa tuh? turunan Kidul. Oh iya. Lemot lagi gue. Nggak apa-apa. Udah gue tahu itu, jokes itu. Gitu, Kidul, ya. iya. Lokasinya jauh, lagi puasa, terus udah gitu Kan Gunung Kidul tuh angker loh. angker. Iya, angker. Ada ular, ada apa, ada itu semua segala macam. Tapi apa sih namanya? Setnya? Heeh. Setnya juga bener-bener di atas gunung. Yang cuma ada satu rumah. Cuma memang ada satu rumah. Iya. Itu rumah asli bukan rumah set. Apa atau Kayaknya rumahnya asli ngeset? deh. Asli, rumah asli. Ada satu rumah, cuman itu untuk kita kayak ganti baju dan lain-lain semua segala macam. Itu satu rumah di apa tuh namanya, di hutan, tidak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Mau ke toilet juga agak susah. Ya ampun, tuh kamu nahan buang air berapa hari di situ tuh? Itu pasti dong. Kamu nahan dong pasti dong itu. Iya dong. Jadi aku di situ kayak aku nggak mau banyak minum nanti Takutnya kalau ke misalnya toilet terus, iya Itu gitu. banyak sekali tuh memang pemain-pemain tuh artis-artis yang kalau lagi syutingnya di luar daerah yang sulit apa fasilitas umumnya, itu kadang-kadang dia nahan sampai nggak mau minum, nggak mau makan. Iya itu aku. Terutama cewek. Karena kan agak-agak rempong ya kalau si cewek ini gitu. Ada satu rumah yang apa namanya angker. Abis dari situ ada lagi pindah yang ke sana, yang lebih jauh lagi. Nah, jalan kaki lagi,
kelihatan semuanya. Jadi kamu tuh double profesi pada saat syuting itu ya. Iya. Jadi anak gunung juga, jadi Iya. artis juga. Ya kan? Jadi Apalagi hantu itu? juga. Jadi hantu juga. Gitu. Pengalamannya. Itu pengalaman. Senang? Apa kesel? Seneng dong. Nggak kesel. Enggak. Harus standar aja kali ini kamu nggak berani ngomong. Senang lah dapat duit. Dapat duit. Nah itu akhirnya terbayar ya. Iya. Terbayar dong. Kamu syuting film horor, selama honornya nggak horor, senang-senang aja ya. Iya, 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 iya. Iya kan? Senang sih. Cuman agak-agak iya namanya syuting horor kan emang harus tempatnya Horor. horor. Kalau nggak horor kan kita juga jadi kayak nggak chemistry-nya nggak masuk gitu ke kitanya si itu lokasinya, setnya atau apanya. Dan banyak kejadian kok di sana, banyak kejadian yang aneh-aneh ada. Pernah kamu ngalamin? Iya, pada saat di rumah yang satu itu dikelilingin sama hutan itu beberapa kali mati lampu dan nggak tahu kenapa. Lah kan emang nggak ada listrik di situ. Ya kan kita punya genset, Pak. Ada ini, ada itunya, ada apa. Gensetnya mati kan wajar, biasa kalau syuting genset mati, diesel habis, biasa solar habis. Tapi pas mau take matinya. Gitu. Mati. Jadi bukan karena memang mati lampu, enggak. Mau take mati, mau take mati, mau take mati. Aku hitung 4 kali itu mati. Dan itu pada saat ada adegan aku kerasukan. 4 kali mati. Iya. Berarti masih 5 kali mati lagi baru selesai. Baru selesai. Kan dia punya 9 nyawa. Oh iya. Andai. Iya. Iya kan? Ada 9 nyawa. Cus dulu. Belum lagi tuh. Ya. Ya, nah, jadi selain film horor, film komedi, pernah main film drama juga kamu kalau nggak salah ya? Drama series. Series. Di antara 3 genre ini mana yang kamu lebih suka? Drama, horor, atau komedi? Horor. Kenapa sih suka banget horor kamu? Kalau horor itu kayak menurut aku ya, kayak lebih gampang aja gitu buat meraninnya. Meskipun ada part yang susah gitu kan. Capek loh horor tuh, mata. Iya, ngotot, memang capek. Harus fokus. Belum kamu harus di make up sama makeup karakter, ya kan? Tapi nggak semua. Kalau jadi hantunya ya, Kalau jadi hantunya iya. atau mungkin lagi ada luka-lukanya. Ada luka-lukanya. Iya itu. Bikin serem kan capek. Capek iya. Tapi aku tuh suka kayak kalau di horor tuh kayak kan lebih kayak lari di hutan gitu, terus kayak langsung gitu. Kamu suka ngos-ngosan gitu. Iya. Kamu senang adegan ngos-ngosan itu senang? Ngos-ngosan iya senang. Oh. Ngos-ngosan. Iya karena kalau ngos-ngosan kan Ini jadinya. penonton kita di pikirannya udah kemana-mana loh. Iya padahal mah ini mah cuma ngomong Si ini Alda loh. tertawa itu. Ngomong ngos-ngosan langsung udah ketawa. Kalau Kan namanya orang lari. Orang lari Dikejar ngos-ngos. setan. Iya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Keringetan. Ketan. Capek. Tidur. Terus juga kalau melakukan perbuatan setan juga ngos-ngosan juga. Iya, capek juga Capek kan. juga. Tidur. Makanya kan seperti itu tadi ya. Suka kamu sama film horor ternyata Aku ya. suka iya. Aku tuh Berapa film horor sih kamu yang udah kamu bintang ini? Jadi- Selain Pulang Gantung, Pati Kendat ini. Pulung Gantung itu aku baru Horor pertama, film jangan-jangan. pertama aku di 2002 berapa ya? 2025. 2025 sama Tayangnya Bunda. 2025 kan Bunda. Iya. Rilisnya 2025 kan rilisnya ya? Rilisnya. Syutingnya Jadi itu 2024. Nah, jadi ada ceritanya. Dulu itu sempat vakum, lama sekali vakumnya gitu kan. Jadi aku dari keluar SMA, SMK, kerja dulu di maskapai. kamu dulu pramugari ya? Iya. Makanya perasaan aku kayak nggak asing lihat kamu ya di mana ya? Atau jangan-jangan kamu penumpang aku? Iya. Atau jangan-jangan kamu yang pernah ngasih nomor-nomor ke aku? Tunggu. Dulu maskapai kamu Garuda bukan? Bukan. Lion Air pasti ya kan? Kok bisa tahu? Iya lah yang di Balaraja kan kamu asramanya. Yang sekarang. Kalau dulu di apartemen. Di apartemen kan, yang dulu yang di Gajah Mada kan?
Iya. Iya. Kok Bapak tahu sih? Aku kayaknya pernah nganterin kamu deh. Bukan ngantri, aku yang nganterin kamu dong. Kan aku yang Setelah dari bandara, ya kan, turun tuh landing, ya kan. Aku ke Gajah Mada. Ingat gak kamu? Zaman-zamannya. Ini tahun-tahun 2025-an. 2025. Sorry, 2007-an. Iya. Iya. Enggak, coba ulang apa gimana? 2007. Bapak kamu naik pesawat. Ya maksud naik ke kamu pesawat ya. Iya nggak maksud naik pesawat aku. Iya, ada pesawat kamu terbang kan? Terbang ke Jakarta. Dari luar kota ke Jakarta. Iya, terus? Terus ya udah. Oke, nanti dibalik. Nanti balik lagi. Itu soalnya masalah pribadi. Nanti Iya. nanti ini di Kamu tuh gitu ya. kamu tuh di 2007 ya. Jadi dulu tuh aku pernah pergi sama seorang pramugari, ya kan? Pada saat aku lagi ribut sama pacar aku. Terus tiba-tiba keluarga dia ngeliat aku ngajak pramugari itu ke tempat makan di Ancol. Segara. Iya, aku tahu ada yang bridge, ada jembatan itu kan. Iya, tahun 2007 itu. Makanya terus aku antar jemput ke rumahnya, tapi waktu itu jemput ke rumahnya, pergi makan terus anterin lagi. Pramugari Lion Air. Suka sama pramugari? Ya sama pilotnya sama pramugarinya lah. Hampir wajahnya hampir mirip kamu. Oh ya. Iya, cantiknya sama lah. Makasih loh. Ya, tapi kayaknya sih bukan kamu. Tapi kenal sih dia beberapa tempat-tempat. Ya mungkin aku bisa tanya orangnya, salah satu kamu mungkin aja. Dulu kan Batch berapa? batch berapa ya? Kalau dulu aku sempat selain nama pramugari Lion Air, pramugari Garuda juga aku sempat pernah. Oh, spesialis Pramugari ya? Mak? pramugari Iya. ya. Segala pramugari Iya. ya. Iya. Sampai pramugari pesawat tempur aku. Oh, kayak spesialis pramugari deh. Minum mulu Bapak aus. Ya gimana cerita masa lalu? Nah ini nih setelah pulang digantung, pulang gantung, Pulang gantung. ada katanya dengar nih lagi ada proyek baru dan film horor juga nih. Iya. Benar? Baru selesai. Sudah selesai? Syutingnya sudah selesai maksudnya? Udah. Baru Tinggal selesai. nunggu rilis ya? Abis lebaran. Gaprem ya? Abis lebaran. Gaprem tayang. habis lebaran ya rencananya. Apa? Boleh di-spill nggak tentang apa nih? Filmnya ada Judulnya atau apanya? Terserah. Kamu mau spill judulnya, spill honornya, spill apa terserah. Yang penting kamu cerita aja di sini ngapain kayak ngomong apa. Judulnya Pemikat Jiwa. Hah? Pemikat Jiwa. Pemikat jiwa. Ada unsur mistik-mistik ini Mistik, iya. Apa ya? ya. Pelet. Pelet. Semacam Lebih ke pelet, pelet, iya. Apa namanya? Sedikit aja, jangan apa? Jangan dong. Jangan apa namanya istilahnya spoiler. jangan Spoiler. Ya pokoknya intinya tentang pelet mempelet, udah gitu Jadi karmanya ke anaknya. Kamu sebagai boleh Ibu. yang dipelet. Yang melet. Gitu terus dong kamu perannya. Nih. Jadi setiap acting ini kan melet. Iya. Jangan-jangan kamu perannya nyidorong lagi. Iya. Segitu aja ya. Pokoknya Iya. judulnya Pemikat Jiwa, soal pelet mempelet, terus kena karmanya ke anaknya. Berarti kamu sebagai pelakornya nih yang melet nih. Bukan pelakor dong. Sebagai orang yang memikat jiwa orang lain dengan pelet. Iya, karena dendam. Oh, ini mah judulnya udah pernah ada di Indosiar. Dendamnya pelet. Itu aja itu. Nggak boleh diceritain dulu Oh, nanti. iya, oke, Nanti siap. diundang lagi ya. Oh, pasti Jadi dong. diundang lagi untuk cerita lebih lanjut ya. Of course, itu udah pasti itu, Pak. Ya kan? Oh, jadi Gitu. kamu pelet, dendam jatuhnya. Iya, jadi intinya dendam, terus pelet, Iya. pelet mempelet, terus akhirnya anaknya yang kena imbasnya. Tapi memang katanya ya, dalam real kehidupan, kisah nyata, ketika ketika kamu nih bersekutu atau melakukan perjanjian mistik dengan makhluk gaib,
itu pasti akan ada aja tumbal. Entah orang terdekat kamu, Iya, anak betul. kamu, Betul. keluarga kamu. Di film ini juga menceritakan itu. Makanya ke anaknya. Hati-hati itu. Tapi dalam kehidupan nyata kamu belum pernah melet kan? Belum. Mau nggak? Bahkan kamu udah ada suami, masa aku ngapain melet kamu? Oke, nanti dititit gitu ya. Nggak apa-apa, ada suami kan di rumah. Serius. Sensor lu. Gak apa-apa, itu kan buat bercandaan aja. Iya, nggak apa-apa. Suami kamu tahu lah, aku pelawak ya kan? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagian satu Ini itu, mah bercanda. Iya, satu suami kamu tahu aku pelawak. Dua, suami kamu paham lah, aku bukan selera kamu, Masa? tapi kamu selera aku. Nggak apa-apa. Sampai aku juga nggak terlalu Cemburuan orangnya. Cemburuan juga Dia nggak. tuh orangnya ngasih kebebasan sama kamu ya. Iya, ngasih Jadi kebebasan. kayaknya dia benar-benar percaya sama kamu gitu. Percaya dan Enak ya sama-sama punya suami kayak gitu, enak gak sih? enak sih, karena sama-sama Ya di kan kamu yang ngerasain, aku kan nggak ngerasain. Enak apa nggak enaknya maksudnya? enak, karena kan sama-sama di dunia kita juga sama. Jadi Oh dia, Ah, om tuh ya namanya kan? kok tahu sih Bapak? Ya itu. Iya. Jadi nggak ada pertanyaan A B C D F kayak udah tahu kayak main Itu film yang- begini. Berarti yang 1+1 2, 2+2 4 kan? That simple. That's simple. Yang waras itu bisa langsung. Coba nyanyinya tahu nggak? Gimana sih? Yang penting kacamata, Mama udahlah. Oke. Ngalir ngidul lah cuy. Iya. Iya, seru ya. Ini Adelia sekarang juga selain sebagai seorang aktris ya, pemirsa, teman-teman. Adel juga punya hobi lain. Apa tuh? Padel dan Adel. Jujur padahal aku belum pernah sih Pak. Pegang raketnya juga belum pernah. Belum pernah pegang-pegang. Pakai baju padel, pegang raket terus foto belum pernah. Enggak. Aku nggak sehaus itu sih. Enggak. Nggak sefomo itu kamu ya. Nggak sepomo itu sih. Tapi bener-bener sama sekali belum pernah. Nggak suka. Aku tuh ya benci sama yang namanya FOMO ya. Ngeliat orang main padel tuh aku benci banget, ngeliat orang main padel aku benci banget. Karena? Tapi pas aku main padel, aku jadi suka. Karena basicnya aku suka main tenis lapangan, suka main tenis meja, tapi begitu main padel, kombinasi antara dua olahraga itu tuh enak juga ternyata main padel. Nah, aku itu belum yang pernah bikin nyoba. orang suka. Mungkin yang bikin orang ini kali ya, bukan FOMO, ternyata memang olahraga padel tuh enak. Jadi aku kayaknya yang tadinya aku benci sama padel, aku tarik ucapan aku deh. Ternyata memang main padel emang enak dan asik. Mungkin aku bukan nggak suka dan belum pernah nyoba mungkin. Iya. Mungkin kalau Aku juga- misalnya nyoba, aku juga kadang belum pernah coba, tapi pas sudah coba enak beneran loh. oh ya. Bener. Belum pernah nyoba tapi pengen ada gitu. Terus kayak beli kostum Iya. ya kan. Itu udah gitu. Cuman kayak kamu tuh pasti kamu kalau megang raket padel, pakai kostum padel, pasti kamu keren banget gitu. iya, foto doang ya. Gua body kamu kan juga bekas apalagi kamu tinggi gitu kan. Iya, belum pernah nyoba sih. Mungkin kalau udah nyoba akan suka Iya mungkin ya. pasti enak kok main padel kok gitu kan. Bisa main pada bareng dong kita. Berdua-dua, tapi ini ya jangan sendiri-sendiri. Capek, kita harus grup. Di sana berdua, di sini berdua gitu. Kalau sendiri-sendiri capek, kalau sendiri-sendiri capek. Apa? Capek ngarepnya gitu. Iya. Ini kamu hobi apa sih selain aku belum nanya hobi kamu ya berarti ya? Belum. Belum. Mau ditanyain nggak? Gak usah lah. Pertanyaan standarnya. Iya. Tapi nggak, aku justru pengen tahu loh. Dari hobi aku bisa melihat karakter seseorang. Apa gimana tuh? Nah makanya aku pengen tahu hobi kamu apa? Aku tuh perempuan yang simple sih. Enggak. Nggak yang aku punya hobi kayak misalkan padel, olahraga, lari atau apa, nyanyi atau apa. Enggak. Aku tuh simple banget. Aku kalau misalkan syuting. Selesai syuting di rumah. Udah itu aja. Paling ngopi sama teman-teman. Dia another activity kamu selain syuting. Apa aktivitas lain? Di rumah. Olahraga enggak? Enggak. Cuma nonton film aja. Hobinya.
antar jemput anak. Itu kan kewajiban. Terus Aktivitas. kadang pergi sama temen hangout, nongkrong, Hangout, nah. ngopi. Berarti kamu hobinya hangout. Tapi tidak banyak. Menghabiskan waktu, nggak sering. Nggak sering. Saat olahraga sama sekali kamu belum pernah melakukan aktivitas olahraga. Dulu pernah nge-gym selama 1 bulan. Gym. Nge-gym selama 1 Bukan, bulan. itu bukan passion kamu nge-gym, aku tahu. Iya. Bukan passion kamu. Karena waktu itu kan berat badan aku kan agak gede tuh, Iya. abis syuting Pulung Gantung ini. Terus aku coba nge-gym selama 1 bulan full, ternyata udah turun, abis itu udahan. Iya. Nge-gym bukan passion kamu, memang kamu di olahraga juga nggak terlalu passion ya. Iya. Nggak terlalu suka banget olahraga. Kamu tuh memang melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu tuh kalau kamu ingin melakukan A ya kamu lakukan. Kalau nggak pengen ya nggak pengen. Iya. Nggak pernah kamu planning dari jauh-jauh hari tuh. Gue pengen lakukan A, nggak sesimpel itu. That simple kamu tuh. That's simple. That simple kamu. Iya memang Iya. betul. Benar. Yang tadi aku bilang, makanya aku itu termasuk perempuan yang nggak terlalu ribet, Iya. nggak terlalu banyak mau, nggak terlalu apa. Ya udah di hari ini kita jalaninnya A, terus misalkan ada yang ngajakin ngopi yuk, ayo. Kalau misalkan nggak ada, ya sudah di rumah. Iya iya. Gitu aja. Makanya suami kamu begitu percaya ya Theo sama kamu ya. Mudah-mudahan. Begitu sangat menyayangi kamu. Menyayangi anak-anak. Menyayangi anak-anak ya kan. Dan makanya sampai sekarang rumah tangga kamu tuh kan jauh dari terminal. Deket sih. Oh, dekat ya. Di mana sih tinggalnya? Cibubur ke Terminal Cilengsi. Oh, jauh dong. Dekat. Sulawesi itu jauh loh. Nah ya lumayan lah ya. Ke terminal Kampung Rambutan aja masih termasuk jauh. Soalnya aku nggak pernah dengar rumah tangga kamu tuh ada gosipnya gitu. Makanya rumah tangga kamu tuh jauh dari gosip. Alhamdulillah, Masya Allah, jangan sampai. Jangan sampai ya. Aku juga termasuk, katanya rumah tangga aku juga termasuk jauh dari gosip. Sekali jadi gosipin cerai. Aduh. Jangan curhat dong, Pak. Makanya hati-hati dengan rumah tangga yang jauh dari gosip. Iya. Udah berapa lama cerai? Baru 4 bulan. Oh. Makanya lagi gahar-gaharnya. Aku bercanda ya Adel ya. Iya. Jangan sampai ada sesuatu yang kamu bawa pulang. Apanya? Karena aku gak bisa kasih apa-apa. Gitu ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya lagi ya. Aku gak berharap juga sih cepet-cepet. Ada, ya. Kan kamu juga kan masih berdua. Ya nanti ya. Nomor telepon ya. Nomor telepon ya. Bercanda ya Adel ya. Bilang sama Tio, aku cuman just for entertainment. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hiburan. Aku juga bercanda. Karena kan ini kan konsep kita kan bitalk. Bicara sampai mentok. Jadi aku gimana caranya supaya aku tuh ngomong sama kamu ngulur waktu biar panjang biar nggak cepet-cepet mentok. Karena kalau udah mentok, udah kita akhiri pembicaraan kita. Makanya bitalk, bicara sampai mentok. Udah mentok, selesai kita ngobrolnya. Kalau udah mentok memang udah selesai ya. Apanya tuh? Iya kan ngobrol. Kan namanya bitok. Iya. Bicara sampai mentok. Iya. Kalau sudah mentok ya sudah selesai. Iya. Iya. Pembicaraan kan yang mentok kan? Mentok iya. Iya. Pernah mentok. Pembicaraannya pernah mentok sama suami, akhirnya nggak ada jalan keluar. Ya udah dia masing-masing. Pernah. Pembicaraan sampai mentok, sampai capek, Sampai udah capek. pernah. Pernah. Ya namanya rumah tangga lah ya. Sakit gak sih kalau mentok, sampai mentok gitu? Ya sakit lah. Sakit banget. Enggak, maksudnya kan perasaan tuh sakit banget kan? Iya perasaannya sakit lah. Ngomong kita nggak dihargai gitu. Ngomong kan? kita nggak dihargain, kita dibalikan, diputar balikan Iya. keadaan, sampai mentok, sampai kita nggak bisa jawab, sampai capek, akhirnya kita tidur. Istirahat ya kan. Lebih baik ditinggal tidur daripada dilanjutin berantem. Ya kan? Iya, Memang nggak ada habisnya. namanya pernikahan nih ya, kalau kalian satu dengan pasangan satu sama lain udah sama-sama ego nih, sama-sama api, gak ada yang jadi air, udah dilanjutkan kebakaran yang ada. Kebakaran. Mending tinggal tidur lah, Iya, ditinggal aja. Karena biasa ada satu di antara pasangan kita nih yang pengen itu selesai hari itu juga, nggak bisa itu juga kan, padahal kan
bagusan mana? Diselesaikan hari itu atau di Tunda. Pending. kayak yang tadi udah mentok, udah Oke. tinggal. Kuncinya satu. Ini gue jadi wawancara dia. Ya apa? Berbagi, sharing. Iya, sharing. Karena ini aku udah melewatkan banyak Betul. fase-fase seperti itu. Ketika kita lanjutkan berantem, yang ada nanti saling menyakitkan. Lagi emosi, perbuatan, ucapan pasti berusaha untuk membuat pasangan kita marah, membuat lawan kita marah kan? Membuat Dan lawan kita pengen sama-sama menang. sama-sama menang. Ntar yang ada ucapan kita nyakitin perasaan dia, Iya. khawatir juga perlakuan kita menyakiti pasangan kita. Nah, kalau itu diselesaikan itu juga pasti akan terjadi seperti itu. Tapi bukannya ditunda ya, tapi hanya dikasih spare waktu untuk lebih cooling down. Cooling down, ya betul. Biasa udah cooling down, salah satu aja ada yang entah mungkin salah satu ke kamar mandi, guyur kepala kayak katanya kalau kita lagi marah dalam posisi berdiri duduk, masih emosi juga duduk tiduran. Nah itu kan untuk menurunkan tensi emosi Betul. kita, ya kan? Sudah turun emosinya, sudah mulai cooling down, sudah mulai kepala dingin, kita sudah mulai bisa berpikir jernih. Jadi kata-kata yang keluar juga sudah mulai lebih teratur, terjaga, perilaku, ucapan, perbuatan kita juga bisa dijaga, terkontrol. Nah nanti dalam penyelesaian masalahnya tidak ada lagi yang disakiti, gitu. Betul. Terima kasih ya Sama-sama. ujangannya. Iya, aku lakukan itu. Kalau Makanya keluar perceraian rumah, aku juga perceraian aku bukan perceraian berantem, perceraian yang dengan kepala dingin gitu loh. oh ya, rata-rata orang nggak baik ya. Nah makanya aku bercerai itu aku nggak baik. Aku nggak baik. Aku bercerai itu bercerai baik-baik. Semuanya aku nggak punya tuntutan apa-apa. Nggak ada masalah harta gono-gini. Berarti kalau gitu lebih legowo dong. Nah, iya. Silakan kita sekarang sudah menjalankan hidupnya masing-masing aja. Dia dengan kehidupan dia yang baru, aku dengan kehidupan aku yang baru. New chapter. Hidup itu seperti membaca buku. Halaman ini mungkin halaman menarik, halaman berikutnya halaman yang tidak menarik, halaman berikutnya halaman yang ya seperti membaca kisah sebuah judul film atau judul buku. Ada grafiknya gitu kan. Halaman ini mungkin new chapter ini saatnya kisah yang menarik. Nah gitu. Ini patut dicontoh. Nanti pada saat aku pulang, aku ikutin. Coba. Jangan, rumah aku beda, jangan ikutin aku. Bukan maksudnya wejangannya. Oh iya, boleh lah. Ini kan ini sebenarnya ini bukan nasihat ya, karena Iya. aku bukan orang yang lebih baik daripada orang yang aku nasihatin. Bisa jadi kamu lebih baik daripada aku, tapi aku hanya mengingatkan, berbagi apa yang udah aku jalani, ya kan? Jadi aku nggak pernah tuh, aku bukan orang yang suka nasihatin, tapi hanya orang yang suka berbagi, gitu. Nah sekarang apa yang bisa kamu bagi buat aku? Masalah apa tuh? Bebas, bagi apa kek, bagi duit, bagi apa kek. Ya kan pernikahan aku kan bisa dibilang masih Pernah berantem nggak kamu? sering Sering. Masalah apa biasanya? kecemburuan. Siapa yang mulai? Kamu. Kenapa cemburu sama suami kamu? Bukan aku ya, dua-duanya juga sebenarnya. Cuma kan Tapi suami kamu gak cemburuan orangnya. ya ada Kenapa dong. sekarang tiba-tiba membuka dia cemburuan? Ya ada dong, masa nggak cemburu ini, tapi kan ada part-part di mana dia Boleh. pernah cemburu. Justru kalau suami nggak pernah cemburu sama istri, itu yang harus dipertanyakan. Iya, heeh. Sebagai seorang suami harus punya rasa cemburu kepada istrinya. Tapi iya. nggak boleh buta. Maksudnya? Nggak boleh cemburu buta. Oh iya. Nggak boleh cemburu buta. Cemburu boleh tapi nggak boleh cemburu buta. Nah kalau cinta buta wajar. Ya kan? Kayak aku ngeliat kamu tuh baju warna merahnya bagus banget gitu ya. Hitam Pak. Ya kan cinta itu buta. Oh, gila. Kalau rumah tangga kan cemburu wajar. Wajar gitu. Ada suaminya yang cemburu ke aku, ada aku yang lebih yang cemburu ke suami, ada Iya. gitu. Cuman ya Dasarnya sudah. dulu, apa yang membuat kalian cemburu tuh pasti ada dasarnya. Apa biasanya? Cemburu ya mungkin Nggak boleh buta ya. Harus ada penyebabnya. Harus ada, hidup itu kan sebab akibat, ya kan?
aksi reaksi. Akan ada reaksi ketika ada sebuah aksi. Kamu akan bereaksi kalau ada aksi kan. Nah, kita nggak akan mungkin cemburu kalau tidak ada yang kita cemburuin apa itu. Ya kayak misalkan syuting di luar kota Oke, satu. yang kita nggak tahu apa yang dia lakukan di sana, itu menimbulkan kecemburuan Buta. dan Kamu nggak melihat apa-apa di sana. berpikir Kamu langsung negatif. berpikir negatif. Itu namanya cemburu buta. Begitupun dengan lelakinya juga Nah, iya sama. pernah Ya, begitu. itu kan cemburu buta namanya. Kamu tidak melihat dia berdua dengan seorang, kamu nggak melihat dia mengatakan kata-kata yang romantis kepada seorang. Itu kan cemburu buta. Oh, berarti itu lebih Itu hanya pada overthinking. overthinking. Iya, wajar sih Nggak dalam boleh. rumah tangga sih. Nggak boleh. Kalau rumah tangga kamu awet, tidak boleh overthinking. Over kredit aja nggak boleh. Iya. Susah bayarnya. Iya. Tapi kan kalau dalam rumah tangga pasti semua orang juga pernah kan. Jangan cari begitu. pembelaan, kamu jangan cari teman. Ini bicara masalah pribadi kamu. Nggak boleh. Sama kayak kamu misalkan lagi menyelesaikan masalah nih. Terus tiba-tiba di rumah ada orang tua kamu nih, atau orang tuanya suami kamu. Iya nih mas tuh, ya kan mana nggak boleh. Harus cukup kamu berdua aja menyelesaikan. Jika beda Itu orang. terjadi mungkin di awal-awal pernikahan sih. Sekarang udah enggak dong. Di awal-awal pernikahan memang menurut aku wajar. Tapi kalau yang sekarang udah bertahun-tahun ya udah tahu lah Nah, udah sama-sama nih lah ya. Udah. Berapa tahun pernikahan kamu? 8? Wah, sudah cukup lah, udah melewati mau fase. Ini memang lagi fase 5 tahun kedua. 5 tahun pertama sudah melewatin, di 5 tahun kedua ada lagi, nanti 5 tahun ketiga hati-hati lagi. Gitu. Per 5 tahun, kayak pemilihan presiden. Jadi ya overthinking, Iya. cemburu dan apa-apa itu wajar ketika Wajar. di awal pernikahan. Wajar itu sih. Wajar. Tapi karena kalau untuk sekarang-sekarang kan jadi Pertama wajar, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua masih belajar, 5 tahun ketiga akan ada yang namanya kurang ajar. ya betul. Iya, pasti ada salah satu dari tiga yang kurang ajar nanti. Entah pasangan, entah suaminya, atau entah istrinya. Nah, di fase ketiga yang kurang ajar, makanya makanya nanti bukan aku ya, maksudnya yang beberapa orang pasti udah bisa ngambil keputusan untuk melanjutkan hidup. Take it or leave it, gitu. Pernikahan itu kayak terus-terusan belajar ya. Iya, karena di dalamnya tuh memang ibadah. Iya. Pernikahan tuh ibadah. Ibadah. Ibadah tuh harus khusyuk. Nggak boleh nggak tenang. Ya kalau misalnya nggak tenang ya kita nggak bisa ibadah jangan tenang, ya udah. Kita cari sesuatu yang bisa membuat ibadah kita lebih tenang. Nah, kita, Ya sama-sama belajar lah sampai iya, sekarang. misalnya kita ngomongin masalah kamu ini, masalah yang mungkin terpenting dalam hidup kamu. Terpenting? Jadi gini, katanya kamu pernah kehilangan buah hati tercinta dan kamu masih menyisakan luka yang mendalam. Ya. Berarti mohon maaf, berarti ini anak ya? Anakku yang kedua. Jadi aku punya 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, gitu. 2 anak ya? Kamu kehilangan anak kedua? Yang kedua perempuan. Oh, perempuan. Apa maaf sakit? Atau... Jadi waktu umur 4 tahun, umur 4 tahun itu entah kenapa dia tiba-tiba kayak blackout. Nggak bisa lihat, mohon maaf. Enggak, jadi kayak orang stroke. Oh, Yang begini gitu. Kayak orang stroke gimana sih yang kayak ada pelok. diskoneksi antara motorik dan sarafnya itu nggak terkoordinasi dari gitu. umur 1 sampai 4 tahun itu dia sekolah normal, senormal-normalnya. Oke. Jadi di umur 4 tahun tiba-tiba ada missnya telepon, kok ini namanya Alana, kok ini Alana jalannya agak merambah ya gitu, kayak ini gitu. Tiba-tiba merambah. Tiba-tiba banget. Terus aku bilang kenapa ya gitu, terus akhirnya aku jemput ke sekolah. Pas habis jemput ke sekolah, kok kayak orang stroke, pelo gitu-gitu. Sebelum itu ada pernah jatuh kah? Enggak ada sama sekali. Momen terjatuh? Tidak ada sama terbentur? sekali. Enggak ada. Atau konsumsi sesuatu? Oh enggak. Belum ada pendidikan itu emang tidak ada ya?
Enggak ada. Jadi aku hamil pas 9 bulan. ASI, terus udah gitu. Pokoknya selayaknya sebagai bayi pada umumnya gitu ya. Semua kebutuhannya terpenuhi. Terpenuhi dari Imunisasi, ASI terpenuhi. iya. Imunisasi. Imunisasi kan ada yang per bulan, per tahun kan. Semua sudah diimunisasikan kan? Sudah semua. Pokoknya normal Masuk dia. polio, campak semua sudah. Sampai akhirnya sekolah, tiba-tiba apa namanya? Pelo, terus maaf kayak kalau orang tua kan agak-agak gini ya gitu. Apa keluar air liur gitu? Bukan ini kayak Mati sebelah. kayak miring. Oh iya kayak dari sebelah gitu kan. Gitu terus tangannya diumpetin ke belakang gitu. Nah, di situ Dan itu tiba-tiba ya. itu tiba-tiba banget gitu. Umur 4 tahun waktu itu, terus aku ajak ke rumah sakit terdekat di daerah Cibubur. Di situ dibilangnya bahwa pecah pembuluh darah. Astagfirullahaladzim, itu Ya, tapi namanya seorang ibu, feeling aku kayaknya nih anak bukan pecah pembuluh darah gitu. Terus akhirnya bawa pulang, runding dengan keluarga. Akhirnya dibawa ke rumah sakit yang kedua di Cawang. Untuk second opinion nih ya, untuk pendapat lain dari Karena dokter. waktu itu aku mikirnya kayak ya feeling aku kayak ini anak Bukan ini deh. bukan. Aku baik-baik aja selama 4 tahun gitu. Selama 4 tahun ASI semua udah aku penuhi semua. Gitu. iya gitu. Kok jadi pecah pembuluh darah sedangkan aku punya temen yang pecah pembuluh darah juga gitu kan. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit yang kedua. Di situ dokter cerita-cerita bahwa ini ada tumor otak Tumor otak. di umur 4 tahun. Baru diketahui di umur 4 tahun dan baru diketahui. Ya. Dan itu Tidak dadakan. ada triggernya, tidak ada penyebabnya. Tidak ada sama sekali. Dan tiba-tiba. Tiba-tiba. Itu yang bikin aku shock. Jadi tumor otak dia bilang gitu. Terus oke, CT scan, oke, MRI, oke, semua segala macam. Dan akhirnya jadi si otak dengan tumor otak itu berdempetan. Waktu itu aku suruh pilih. Ibu mau pilih dihancurkan tumornya atau mau dibiarkan. Kalau ibu mau dihancurin si tumor otaknya, ini anak akan lumpuh seumur hidup. Dokter itu bilang gitu. Terus aku bilang, nggak usah, biarin aja. Tapi kan itu ada cairannya Bu, kita harus sedot nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dibawa pulang. Kita runding dulu dengan keluarga seperti apa nih, kita harus ngapain. Terus dokternya ya sudah dalam 2 hari dikasih tahu ada tumor otak, lakukan operasi. Pada saat lakukan operasi tunanetra. Ya, tunanetra. Jadi itu alasan. Buta dia jadi lihat anak kamu. Total. Dari tumor otaknya itu. Jadi tumor otaknya itu menyerang ke mata dulu. Kan ada yang ke tangan, ke kaki gitu. Terus dikasih tahu ini tidak akan bisa melihat seumur hidup. Tidak bisa ditolong lagi. Dia bilang gitu. Oh ya sudah. Sebagai orang tua hancur. Sedih. Nangis. Tapi aku nggak boleh bilang sama Tuhan, kenapa harus aku? Iya. Tuhan tahu karena kamu mampu untuk menerima ujian ini mungkin. Aku cuma bilang di hari itu lakukan yang terbaik, operasi, lakukan yang terbaik, apapun yang menurut dokter itu harus diangkat, harus disedot dan segala macam, tolong lakukan yang terbaik. Aku cuma minta sama Tuhan, ya Allah semoga aku sehat. Kalau aku sehat, aku bisa ngurus Alana, suami, dan juga anak aku yang pertama. Kalau aku sakit, semua terbengkalai. Dan hasilnya dari apa yang dilakukan oleh dokter itu? Operasi pertama berhasil. Selang 5 bulan operasi lagi. Selang 5 bulan. Operasi lagi dan hasilnya? Masih tetap begitu.
Selang 5 bulan operasi lagi, sampai aku akhirnya kayak gini, dokter bilang kalau dari awal lahir anak itu sudah tunanetra, dia tidak akan depresi. Iya. Tapi ketika Alana pernah melihat udah dan kehilangan nikmat itu, dan dia tiba-tiba tidak bisa melihat, tolong jangan pernah nangis di depan anak. Tolong jangan perlakukan seperti anak pada umumnya. Hancur banget. Itu alasan aku kenapa aku tidak mau syuting. Aku tutup media sosial, aku tutup demi fokus pada Alana. Aku pengen fokus. Tutup media sosial, tutup pertemanan, semua tutup. Syuting aku stop sama sekali. Aku cuman mau bilang sama operasi kedua itu, dia sudah lemes kan waktu itu. Aku cuma bilang, Mama nggak akan syuting, Mama akan jadi matanya Alana. Mama akan temenin Alana sampai kapanpun, gitu. Jadi aku dikasih kesempatan 4 tahun sakit, 6 tahun meninggal. Jadi dikasih kesempatan itu aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kamu yang menjadi matanya sebaik-baiknya, Alana, iya. Aku sekolahin. Kaki tangannya Alana. Iya, aku sekolahin di SLB, ya kan, jauh. Nggak apa-apa, yang penting dia bisa sekolah gitu. Terus aku udah kayak apa tuh namanya, kayak, maaf ya, namanya perempuan kan akan tumbuh payudara atau apa, menstruasi gitu. Itu sudah sampai ke persiapan itu. Udah aku siapin semuanya. Tapi qadarullah Alana nggak sampai masanya. Qadarullah nggak sampai saking kamu benar-benar mempersiapkan Alana untuk berikan yang terbaik ya. Iya, aku semua aku berikan buat Alana untuk sampai kapanpun. Pokoknya di masa-masa itu aku kayak, ya udah Alana nggak boleh sedih. Okay. Aku bilang gitu. Alana sekarang masih ada, usia Alana 10 tahun. 10 tahun. Kira-kira lagi ngapain ya Alana sekarang ya, kalau dia ada tuh? Lagi lihat aku mungkin ada di sini. Lagi main sama kamu ya? Iya. Lagi minta apa gitu yang dia suka banget gitu ke kamu, yang kamu belum sempet kasih ke dia pernah minta apa gitu ke kamu? Alana itu anaknya ceria banget. Dia itu tidak pernah bilang sama aku kayak, Mama aku nggak bisa ngelihat, nggak pernah sama sekali aku ngedenger dia ngomong begitu. Dia nggak pernah mengeluh. Nggak pernah mengeluh sakit, nggak pernah ngeluh kalau aku nggak bisa ngelihat. Kalau ngobrol berdua, dia selalu bilang gini, Mama nggak boleh nangis, kata gitu. Padahal dia kan nggak bisa ngelihat ya gitu. Mama nggak boleh nangis, kata gitu. Terus kenapa emang gitu? Iya nggak boleh nangis. Alana kan bisa lihat, katanya gitu. Ya Allah. Terus enggak, Mama nggak nangis kok, gitu. Nggak boleh nangis. Nanti kalau nangis Allah marah sama Mama. Gitu. Jadi yang bikin aku dewasa sekarang, yang bikin aku menghargai waktu, menghargai mencintai keluarga, menghargai apapun itu, aku belajar dari Alana. Dari Alana, iya. Ternyata bukan aku yang harus mengajarkan Alana, ternyata Alana yang mengajarkan aku tentang bagaimana cara menghargai uang, menghargai pokoknya jangan sedih, jangan Mama nggak boleh sedih gitu. Ternyata Alana dia mengajarkan. Dikirim Allah bukan untuk jadi anak, untuk jadi guru kamu ya. Untuk menjadi pelajaran buat kamu, untuk memberikan pelajaran. Dia yang ngajarin aku ayat kursi. Masya Allah. Ucapin terima kasih dong seandainya Alana nonton ini gitu. Iya, kalau sampaikan terima kasih kamu pada Alana. Kalau boleh dikasih kesempatan sekali,
pengen banget gitu ketemu sama pengen banget ketemu sama Alana gitu, karena apa ya, dia orangnya tuh nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa ya namanya, nggak pernah bikin mamanya sedih gitu. Jadi kalau aku sholat gitu terus aku nangis, aku sengaja nangis itu nggak pernah ada suaranya, dia nyamperin terus dia peluk, nggak boleh nangis, dia bilang gitu. Jadi aku kayak gitu, kayak ya Allah nih anak apa ya, nih anak. Jadi aku kayak apa ya, Malaikat kamu harus sudah pergi dengan sayapnya. ya terus udah gitu apa namanya, pada saat dia meninggal bukan seneng sih, maksudnya kayak ya udah, aku udah puas ngurus Alana, udah keputusan aku untuk aku nggak mau syuting, aku mau ngurus Alana. Aku bilang, Alana nanti jangan sedih ya, Alana kan sekarang nggak bisa ngelihat, nanti mama akan jadi matanya Alana gitu. Terus pada saat di ICU pun koma beberapa minggu waktu itu, balik lagi feeling ke orang tua gitu, kalau ini anak pasti nggak akan lama. Terus aku bilang sama suster, aku boleh masuk nggak sekali untuk yang terakhir kalinya? Diizinkan sama suster? Enggak, sebenarnya nggak diizinin karena kan steril ya gitu. Cuman nggak tahu kenapa hari itu aku pengen masuk ke ICU. Ke ICU itu dia kan udah koma. Iya. Udah koma sama sekali. Aku cuma bisikin, kalau mau pulang aja nggak apa-apa, daripada Alana sakit di sini. Tapi nanti kalau misalkan Alana udah pulang, jangan lupa jemput mama sama Dedi sama abang. Kalau Alana denger omongan mama, Alana bisa nggak angkat tangan? Hancur nggak? Koma loh itu. Tapi kan mungkin dia denger ya, gitu. Jadi, iya. Jangan mikirin abang, jangan mikirin mama, jangan mikirin Dedi. Mama baik-baik aja di sini. Mama akan jaga abang, mama akan jaga Dedi. Alana pulang, nanti jemput mama. Mama ikhlas. Iya. Beberapa jam kemudian dinyatakan. Dan Alana sekarang sedang ada di istananya. Ya. Sudah lebih menikmati. Lepas dari penderitaannya, sakitnya. Dan itu yang bukan kita mensyukuri kepergiannya, tapi Alana harus berpisah dari apa yang dia rasakan, sakit yang dirasakan. Itu aku juga nggak tega ya ngelihat dia kayak diolok-olok temennya. Karena kan di Indonesia itu kayak, maaf ya, minim itu ya, lihat tuh apa ya, nggak bisa melihat kekurangan teman yang selalu menjadikan objek untuk dibully. Iya, jadi aku juga kayak aduh kasihan ya gitu. Teman-temannya bilang kayak, kamu nggak bisa ngelihat ya gitu, kamu nggak bisa ngelihat ya. Tapi aku selalu bawa dia keluar main seperti biasa, nggak pernah diumpetin di kamar atau apa, enggak. Tetap Alana adalah sosok yang kamu banggakan. Aku bangga banget punya. Ternyata benar dia adalah sosok yang membanggakan karena dia memberikan pelajaran yang sangat luar biasa pada kamu. Iya. Bagaimana cara menerima hidup ini, bagaimana cara bersyukuri hidup ini, itu belajar dari Alana. Cara bersyukurnya aku sekarang itu ya dari Alananya sendiri gitu. Sedangkan dia nggak bisa ngelihat aja bisa se-happy itu. Masa aku harus kayak berarti kamu sedih. Bersyukur punya anak aku yang bersyukur sehebat Alana ya. Hebat Alana, hebat. Terima kasih ya Adelia untuk cerita yang mungkin juga ini menginspirasi kita kepada para orang tua untuk bisa menerima kondisi anak-anak kita. Kadang banyak orang tua yang malu menerima kondisi anaknya, akhirnya anaknya harus terisolasi dari dunia luar. Padahal anak adalah waktunya untuk merasakan
bahagianya bermain bersama teman-temannya. Itulah masa anak-anak. Tapi sayang kadang orang tuanya malu, egois, tidak memberikan anak-anaknya untuk bersosialisasi. Belajar dari Alana, dari Adelia, bahwa justru malah anak yang memuatkan kita, yang memberikan kita pelajaran agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur, menerima apapun yang menjadi takdir Tuhan untuk kita. Terima kasih ya Adelia. Sebenarnya perjalanannya udah mentok sampai sini. Pokoknya buat kamu sekali lagi hebat, sudah menjadi ibu yang luar biasa, juga buat Alana jadi istri yang luar biasa buat suami kamu. Pokoknya sukses buat karir kamu. Dan sukses buat proyeknya ya nanti yang tentang pelet-pelet tadi itu ya. Terima kasih. Ketemu lagi di Bitalk, bicara sampai mentok. Talk.